mengucap syukur buat hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online kita, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas, tapi kita tahu dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada bagi kita semua orang-orang yang dikasihinya. Baiklah, kita boleh dalam keadaan sehat pada saat ini, boleh beribadah, itu juga semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang dalam doa. Bapa yang surga, sungguh kami bersyukur atas kasih, kebaikan dan kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, bahkan kami boleh melakukan seluruh kegiatan kami. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini kami tetap bisa beraktivitas, itu juga karena bukti kasih Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh datang pada Tuhan untuk beribadah, untuk berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam surga kami mau terus menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya bahwa Allah yang akan memberikan pengharapan, pemulihan dan penyertaan yang sempurna Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau memberkati ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang menyaksikan, bagi orang-orang yang mendengarkan Tuhan, dan biarlah hanya hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja yang ingin kami tinggikan dan diagunkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan, memakai kami Tuhan secara luar biasa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan mengurapi, memakai Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh tinggal di dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkan, dan biarlah firman itu Tuhan boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Tak henti-hentinya kita selalu berharap dan berharap kepada Tuhan bahwa pandemi ini boleh segera berakhir dan kita boleh kembali melakukan seluruh aktivitas kita dan beribadah di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi mesbah Tuhan bagi bangsa ini. Kita angkat pujian ini, jadikan aku rumah doa-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu.
Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Kita angkat pujian. Pagi hari ini, waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Indah pada waktunya, dan itu sesuai dengan janji Tuhan bagi kita semua. Kalau saat ini semua boleh terjadi, kita tahu bahwa ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan pujian ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2021, dan semua ini semata-mata karena kemurahan Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Allah, sebab perbuatannya sungguh dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa, bersama-sama berdoa di rumah kita masing-masing, supaya Roh Kudus hadir, menjamah dan melawat setiap kita, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihibur, bahkan yang membutuhkan jalan keluar, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama satukan hati, dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Jikalau kami hari ini ada sebagaimana ada, semata-mata karena anugerah kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Bapa untuk segala anugerah yang begitu besar yang dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau lewat puji-pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hati seorang hamba yang tunduk serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sehingga firman yang kami pelajari dapat kami terima, dapat kami renungkan, dan dapat kami lakukan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 47, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu, minggu yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana gereja bertumbuh di dalam pengajaran tentang Tuhan. Kemudian di minggu kedua kita belajar bagaimana gereja bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Dan pada minggu yang ketiga, hari ini kita akan belajar tentang menjadi gereja yang bertambah. Menjadi gereja yang bertambah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertambahan bilangan jiwa-jiwa pada zaman jemaat mula-mula begitu signifikan, begitu luar biasa. Pada saat Petrus berkhotbah, Alkitab berkata 3.000 jiwa bertobat terima Yesus. Dan Alkitab juga berkata dalam ayatnya yang ke-47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tiap-tiap hari, bukan bilangan bulan, tetapi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam komunitas orang percaya pada waktu itu. Suatu pertumbuhan, pertambahan yang begitu luar biasa yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu.
tentu doa dan harapan kita sebagai gereja Tuhan, agar gereja Tuhan bukan hanya bertumbuh secara kualitas, walaupun itu yang terutama, tetapi kita juga rindu agar gereja Tuhan bertambah secara kuantitas, secara jumlah bilangan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencapaian ini tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh gembala sidang, bukan juga dilakukan oleh badan pengurus jemaat, tetapi bersama-sama jemaat, badan pengurus jemaat dan gembala menjadi satu kesatuan tim yang utuh untuk bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu gerakan yang luar biasa sehingga terjadi pertambahan di dalam jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rick Warren adalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan gereja di California bagian selatan pada tahun 1980. Selama 20 tahun terjadi pertambahan jemaat yang luar biasa dalam gereja tersebut. Setiap kebaktian minggu dikatakan dihadiri lebih dari 12.000 orang datang beribadah. Gereja ini mengalami pertambahan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana agar gereja mengalami pertambahan? Tentu kerinduan kita sebagai anak Tuhan agar gereja kita bertambah-tambah jiwa, bertambah-tambah pos PI dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar gereja bertambah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, saya menemukan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar gereja bertambah. Yang pertama, kita perhatikan dalam ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Rahasia atau langkah yang pertama agar gereja bertambah. Yang pertama adalah gereja bertambah jika ada semangat penginjilan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mengalami pertambahan yang begitu luar biasa karena Petrus berani dengan semangat roh yang menyala-nyala untuk memberitakan tentang Yesus, tentang Injil kepada orang Israel ataupun kepada orang yang non-Israel pada waktu itu. Sehingga Alkitab berkata, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa datang kepada Tuhan dan diselamatkan, bertobat ikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Matius pasal 28 ayat 19, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung yang penting kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Supaya murid-muridnya, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya mereka pergi menjadikan segala suku bangsa menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semangat penginjilan bukan suatu pilihan, tetapi suatu perintah yang diberikan oleh Yesus kepada orang percaya agar gereja bertambah dalam bilangan jiwa-jiwa. Maka semangat penginjilan harus dikobar-kobarkan di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar terjadi pertambahan jiwa-jiwa, agar terjadi pertambahan bilangan jiwa-jiwa baru, maka kita harus pergi memberitakan Injil
kepada orang yang belum percaya. Tetapi kita melihat gereja saat ini, terjadi pertambahan jiwa-jiwa di gereja A, B, dan C. Bukan karena menginjil jiwa-jiwa baru yang baru bertobat, bukan. Tetapi mengambil domba-domba jiwa-jiwa dari gereja yang lain. Tentu itu bukan pertambahan yang sehat. Tentu itu bukan pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan gereja yang sehat, pertambahan gereja yang sehat adalah pertambahan jiwa-jiwa dari yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Itu sebabnya semangat penginjilan harus dikobar-kobarkan agar gereja mengalami pertambahan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian, penginjilan yang efektif adalah penginjilan yang dilakukan melalui persahabatan, membangun persahabatan. Mari kita bangun persahabatan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bersahabat dengan mereka, kita perhatikan mereka, kita mendoakan mereka, kita bantu mereka. Suatu ketika dia mau membuka hati, kita ceritakan tentang Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kobarkan semangat penginjilan. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, langkah yang kedua agar terjadi pertambahan di dalam gereja. Yang kedua adalah gereja akan bertambah jika jemaat aktif dalam kegiatan rohani. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula bukan hanya bersemangat di dalam memberitakan Injil, khususnya para rasul-rasul pada waktu itu. Tetapi kita melihat mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani mereka. Dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-42 berkata, mereka aktif, mereka bertekun selalu belajar tentang firman Tuhan. Mereka juga aktif bertekun dalam persekutuan satu dengan yang lain, dari rumah ke rumah yang lain. Bahkan juga mereka berkumpul bersama dengan tekun, berdoa bersama-sama. Jemaat mula-mula, mereka aktif dalam kegiatan rohani yang mereka lakukan setiap hari dari rumah satu ke rumah yang lain. Mereka belajar firman Tuhan, mereka bersekutu bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. Inilah salah satu indikator yang membuat gereja bertambah, jiwa-jiwa bertambah-tambah pada waktu itu. Karena jemaat Tuhan, gereja mula-mula aktif dalam kegiatan rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi yang hampir 2 tahun ini, kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat gereja mulai vakum dalam kegiatan-kegiatan rohani. Bahkan dapat dikatakan banyak jemaat sudah mulai tidak lagi memikirkan untuk kegiatan rohani. Mereka tidak pernah aktif dalam kegiatan rohani. Mereka tidak pernah melibatkan diri dalam kegiatan rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, di masa pandemi ini, gereja bukan hanya bertambah, tapi semakin berkurang, menurun kualitas dan kuantitasnya. Kenapa? Karena jemaat itu sendiri pun tidak menjadi teladan yang baik. Mereka melupakan kegiatan-kegiatan rohani. Mereka mengabaikan dan merasa tidak penting dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ini berbahaya bagi pertambahan gereja, jiwa-jiwa dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk kita tidak aktif. Gereja saat ini, hamba-hamba Tuhan saat ini begitu luar biasa mengupayakan segala hal. Lewat virtual, lewat online, mereka hadir melayani jemaat dengan kegiatan-kegiatan gereja. Itu sebabnya mari kita hargai dan hormati kegiatan tersebut. Mari kita hormati perjuangan dari hamba-hamba Tuhan. Mari berikan waktu untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Baik dalam doa, dalam persekutuan, dalam pemuritan, komsel, dan lain sebagainya. Inilah salah satu yang membuat, yang mendongkrak akan pertambahan jiwa-jiwa. Karena teladan yang baik. Yang ketiga,
Bagaimana cara agar gereja bertambah? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-44 sampai 46. Firman Tuhan berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudaraku, langkah yang ketiga bagaimana gereja bertambah. Yang ketiga adalah gereja akan bertambah jika gereja atau jemaat menjadi berkat. Jemaat mula-mula menunjukkan kedewasaan rohani mereka dengan menjadi berkat bagi sesama. Bahkan ada di antara mereka yang menjual harta milik mereka lalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Suatu teladan iman yang luar biasa di mana jemaat mula-mula pada waktu itu saling memberkati, saling memperhatikan kebutuhan jemaat satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rick Warren, tokoh pertumbuhan gereja, berkata gereja akan bertumbuh bertambah jika ada persatuan keluarga di dalam gereja, saling mengasihi, saling belajar bersama, saling tertawa bersama dan hidup bersama dalam keserasian. Tuhan memanggil kita agar menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memanggil kita agar kita menjadi saluran berkat bagi lingkungan kita. Langkah yang ketiga, bagaimana cara agar gereja bertambah? Yaitu jika jemaat menjadi berkat. Yang keempat, yang terakhir, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang keempat, langkah agar gereja bertambah adalah gereja yang memuji Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun jemaat mula-mula menghadapi banyak tantangan, rintangan di dalam mengikut Yesus, namun mereka senantiasa bergembira. Bahkan mereka juga senantiasa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kata memuji dalam bahasa Yunaninya adalah aineo, yang artinya menyanyikan puji-pujian untuk menghormati Allah. Jemaat mula-mula memuji Allah sebagai bentuk menghormati Allah. Mereka memuji-muji Allah sebagai bentuk menghormati, meninggikan nama Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Yohanes pasal 12 ayat 32 firman Tuhan berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Janji Tuhan, ketika kita meninggikan Allah, ketika kita meninggikan nama Yesus, maka janji Tuhan adalah Ia akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus adalah pemilik gereja. Itu sebabnya hanya Ia yang harus ditinggikan, dimuliakan, dipuji-puji di dalam gereja kita. Bukan pendeta kita, bukan worship leader kita, bukan pengusaha yang dipuji-puji di dalam gereja, tetapi hanya Yesus Kristus, satu-satunya yang layak ditinggikan dan layak untuk dipuji-puji. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, agar gereja bertambah baik secara kuantitas, mari kita tinggikan Yesus, mari kita muliakan Dia, mari kita puji-puji Dia, mari kita hormati Dia. Tidak ada yang lain selain hanya Dia. Walaupun pendeta kita punya karunia untuk bernubuat, walaupun gembalamu punya karunia untuk menyembuhkan, walaupun engkau memimpin pujian dengan luar biasa, tetapi engkau tidak punya hak untuk mendapatkan penghormatan, sebab hanya Yesus yang layak untuk dihormati, dipuji-puji di dalam gerejanya.
Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita, jangan coba-coba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, agar gereja bertambah, mari kita puji, hormati Tuhan kepala gereja kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertambahan jiwa-jiwa tidak terlepas dari peranan kita, gereja Tuhan, dan perkenanan Tuhan, pemilik gereja. Agar terjadi pertumbuhan, pertambahan jiwa-jiwa, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mari kita kobarkan semangat penginjilan. Yang kedua, mari kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, dalam doa, dalam persekutuan, dalam pemuritan, komsel, dan lain sebagainya. Mari jadi teladan, sehingga orang lain dapat melihat teladan yang baik bagi gerejanya, bagi jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita menjadi berkat bagi sesama. Kita perhatikan kebutuhan anggota gereja kita, kemudian kita keluar memperhatikan kebutuhan lingkungan dan kota kita. Mari kita menjadi berkat, saluran berkat bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat kemuliaan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah mari kita meninggikan, memuji Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa kepala gereja, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, terlebih iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.